Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Mulai dari kita bangun tidur, itu merupakan nikmat Allah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, yaitu kita bisa bangun dari tidur kita. Kemudian kita alhamdulillah bisa diberi kenikmatan, yaitu kita masih bisa menghirup udara dengan gratis. Karena berapa banyak kalau kita lihat saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit, terkadang mereka untuk bernafas saja harus mengeluarkan biaya. Setiap nafasnya harus berbayar. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu berupa pernafasan secara cuma-cuma, alias tidak membayar uang sedikit pun. Maka sudah merupakan kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya kalau kita mau menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, walaupun dengan alat yang secanggih apapun, maka tidak akan pernah bisa kita menghitung berapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian tak lupa marilah kita senantiasa panjatkan salawat serta salam kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan Islam. Beliau yang telah merubah wajah Jazirah Al-Arabiyah yang tadinya mereka masih dalam keadaan jahil. Jahil di sini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah telah beliau diutus Jazirah Al-Arabiyah yang tadinya jahil menjadi umat yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, umat yang mengenal Islam. Dan semoga kita termasuk umat yang senantiasa mengajarkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerintahkan kepada umatnya. Di dalam Al-Quran kita mendengar aqimus shalah wa atuz zakah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Dan ayat-ayat yang lainnya yang berkenaan dengan perintah. Namun di antara banyaknya perintah, di sana ada perintah yang unik dibanding perintah yang lainnya, yaitu perintah sholat. Kalau kita melihat puasa,
ada orang misalkan sedang sakit. Maka di sana kalau dalam hukum fikih, maka orang yang sedang sakit boleh berbuka puasanya. Dan nanti dia bisa mengganti di hari lain selain pada bulan Ramadan. Atau misalkan orang yang berpuasa ternyata dalam perjalanan, maka dalam hukum Islam pun, dalam hukum fikih pun, dia boleh berbuka karena merupakan rukhsah. Kemudian misalkan kalau kita lihat perintah haji, maka di sana haji hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu secara materi ataupun secara fisiknya. Maka di sana tidak semua orang bisa menjalankan ibadah haji. Kemudian kalau kita melihat perintah wa'atuz zakat, tunaikanlah zakat, maka tidak semua orang bisa menunaikan zakat. Karena di sana ada syarat-syarat wajibnya seorang bisa mengeluarkan zakat. Tetapi kalau kita lihat perintah wa'aqimus shalah, maka di sana siapa saja orangnya itu bisa melaksanakan sholat. Dalam keadaan sakit, tetap sholat. Tidak ada, misalkan dalam fikih, oh karena sakit, maka nanti dulu. Bisa diganti di hari yang lain. Enggak, tetap harus sholat. Misalkan tidak bisa berdiri, maka bisa sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka bisa mengerjakan sholat dengan berbaring. Dan seterusnya. Maka di sini ibadah sholat merupakan salah satu amalan yang bisa dikerjakan oleh setiap hambanya yang merasa dirinya seorang muslim. Sholat itu tidak hanya untuk orang-orang kaya, tetapi orang miskin pun tetap diwajibkan menjalankan sholat. Mau itu orangnya tinggi, orangnya pendek, orangnya gemuk, itu tidak ada batasan. Maka di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, yang namanya sholat siapapun bisa melaksanakannya. Karena yang namanya sholat merupakan ibadah jasmaniyah. Badan kita, selagi kita masih kuat, maka disitulah kita masih bisa melaksanakan sholat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Lalu apakah di sana terdapat keutamaan sehingga yang namanya sholat itu tidak mengenal keadaan? Walaupun dalam berperang, masih tetap yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama yaitu tentang keutamaan sholat fardhu 5 waktu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau kita melihat hadis Riyadhus Shalihin, di sana ada bab al-fadail, bab keutamaan-keutamaan. Salah satunya di sana nanti ada bab keutamaan tentang salat 5 waktu. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sabdanya. Ada beberapa hadis yang menceritakan tentang fadailu as-salawatil khams. Di antaranya yang pertama, an Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mathalus salawatil khamsil maktubah kamathalin nahrin jarin bibabi ahadikum yahtasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul mathalus salawatil khamsil maktubah, perumpamaan salat 5 waktu, salat fardhu 5 waktu, kamathalin nahrin jarin, sebagaimana ada sungai jarin yang mengalir airnya, bibabi ahadikum, sungai tersebut berada di pintu rumah kalian, yahtasilu minhu, kemudian seseorang tersebut mandi dari sungai tersebut, kulla yaumin 5 marrat, setiap harinya
5 kali, maka bisa dipastikan orang tersebut akan bersih badannya. Lantaran apa? Karena dia mandi. Dan di sini digambarkan dengan menggunakan kata nahrun. Artinya begitu banyak air yang ada di dalamnya. Mungkin kalau kita mandi dengan ember, ya hanya sebatas 1 ember. Atau mandi dengan misalkan shower, airnya sedikit. Tapi di sana Rasulullah menggambarkan dengan sungai. Jarin, airnya mengalir. Maka betapa bersihnya orang yang mandi setiap hari 5 kali. Dan sungai tersebut digambarkan di babi ahadikum, tepat di depan pintu rumahnya. Jadi tidak perlu jauh-jauh pergi ke sungai, tetapi di depan pintunya itu ada sebuah sungai. Maka tidak mungkin ada kotoran di tubuhnya ketika dia setiap harinya bisa mandi 5 kali di sungai tersebut. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah, annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm khamsan, ma taqul? Dzalika yubki min darani?" Qalu la yubki min daranihi syai'a. Qal fadzalika mithlu salawatil khams yamhullahu bihi al-khataya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran." Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Law anna, misalkan, anna nahran bi babi ahadikum, ada sebuah sungai yang terletak di pintu orang di antara kalian. Yaghtasilu fihi kulla yaumin. Kemudian orang tersebut mandi fihi, di sungai tersebut, kulla yaumin, setiap harinya, khamsan, 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqi min darani. Apakah kotorannya itu masih ada? Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Maka para sahabat menjawab, tentulah tidak ada kotoran apapun yang masih ada di tubuh orang tersebut. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, fadzalika mithlus salawatil khams yamhullahu bil khataya. Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihi al khataya. Allah akan menghapuskan al khataya, kesalahan-kesalahan. Maka ibarat kita punya kotoran yang menempel di tubuh kita, setiap hari kita bersihkan 5 kali, maka tentulah kotoran itu tidak akan ada di tubuh kita. Itu kotoran yang bersifat lahiriah. Rasulullah menggambarkan ibarat kita punya kotoran yang menempel, kalau kita basuh, kita mandi, maka tentulah kotoran yang menempel itu akan hilang. Maka begitu juga dengan yang namanya dosa. Dosa itu sifatnya tidak terlihat. Maka ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, ibaratnya kita sedang membersihkan dosa-dosa yang telah kita perbuat setiap harinya. Maka yamhullahu bihi al-khataya. Setiap kali kita sholat, maka dosa-dosa yang kita kerjakan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengerjakan sholat, salah satu fadilahnya adalah Allah akan menghapuskan setiap dosa yang kita kerjakan setiap harinya. Misal kita sholat duhur, selesai sholat duhur ternyata ada hal-hal yang mungkin menyakitkan orang lain,
atau hal-hal yang bisa kita katakan maksiat, maka ketika sholat asar, dosa-dosa yang kita laksanakan, dosa-dosa yang kita perbuat, insya Allah akan dihapuskan oleh Allah dengan sholat 5 waktu itu tersebut. Maka dengan sholat 5 waktu, insya Allah, Allah akan menghapuskan seluruh dosa yang kita kerjakan di hari itu. Selain dosa-dosa yang besar tentunya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan salat, yaitu riwayat dari Al-Imam Muslim an Jabir wa huwa Ibnu Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Ini semuanya hampir senada dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad. Intinya di sana digambarkan sebuah sungai, di mana sungai tersebut kemudian dipergunakan untuk mandi, untuk membersihkan kotoran-kotoran. Maka tentulah orang tersebut akan bersih. Nah, ini kalau kita melihat fadilah dari sholat 5 waktu. Kemudian di sana disebutkan lagi ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw rah. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid wa raha, siapa saja orang yang berangkat ke masjid kemudian kembali. Man, kalau man berarti siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, itu masuk di dalamnya. A'addallah, maka di sana Allah menjanjikan, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Allah janjikan, Allah siapkan baginya al-jannah, yang namanya surga. Luar biasa. Ini menandakan betapa fadilah dari sholat 5 waktu. Kemudian ada lagi fadilah dari sholat itu sendiri, yaitu riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidah min faraidillah kanat khatwahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara, siapa yang bersuci, fi baitih, dari rumahnya, artinya berwudu untuk menjalankan salat, tsumma masya, kemudian ia berjalan, ila baitin min buyutillah, kemudian ia melangkahkan kakinya menuju Baitullah, masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban, yaitu menunaikan salat 5 waktu. Kanat khatwatahu, maka yang namanya kedua langkahnya, khatwata berarti kedua langkahnya, ihdahuma, salah satunya. Jadi misalkan kaki kanan kita melangkah ke depan, misalkan tahuttu khati'atan, maka salah satu langkah kita itu akan menghapuskan kesalahan kita. Wal ukhra, sedangkan kaki yang satunya lagi, tarfa' darajah, akan meninggikan derajat kita. Subhanallah. Maka di sini fadilah berjalannya saja itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, akan mengangkat derajat kita. Maka betapa banyak dosa yang akan terampuni atau kesalahan yang akan dihapuskan oleh Allah, dan juga
akan banyak derajat yang Allah berikan kepada kita ketika langkah kita semakin banyak. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian di sana ada lagi fadilah tentang keutamaan salat. An Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin intai ashrata rak'ah tatawwu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah atau illa buniya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yang muslim, yusalli lillahi, ia mengerjakan salat kulla yaumin, setiap harinya 12 rakaat, tatawuan, yaitu salat nafilah, di luar dari salat fardu, ghaira faridatin. Maka kata Rasulullah, illa, kecuali orang tersebut, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya, yaitu orang yang mengerjakan 12 rakaat, yaitu salat nafilah, surga, membangunkan sebuah rumah di surga. Au illa, atau di sini disebutkan bunia, dibangunkan untuknya sebuah rumah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya fadilah, keutamaan orang yang senantiasa melaksanakan salat fardu 5 waktu setiap harinya. Maka mungkin orang-orang yang malas atau orang-orang yang mungkin belum tergerak hatinya untuk senantiasa melaksanakan salat 5 waktu, barangkali belum mengetahui, belum tahu fadilah dari salat itu. Maka mudah-mudahan dengan kita mengerti fadilah mengerjakan salat 5 waktu, itu menjadikan kita motivasi untuk senantiasa bisa menjalankan salat 5 waktu, di mana salat ini termasuk salah satu rukun Islam, yaitu iqamatus shalah, yaitu menjalankan, menegakkan salat tersebut. Dan yang paling penting adalah salat itu bisa menyebabkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikanlah salat, kerjakanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Maka ketika kita salat tapi keluar dari masjid, selesai menjalankan salat, ternyata Allah tidak pernah kita ingat, berarti ada yang salah dalam menjalankan salat tersebut. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, semoga dengan salat itu merupakan salah satu media kita untuk bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di masjid, bukan saja ketika kita melaksanakan salat, melainkan dalam setiap aktivitas kita, kita akan ingat kepada Allah. Maka ketika kita ingat kepada Allah, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka yang namanya salat, kata Allah, tanha, bisa mencegah seseorang, tanha 'anil fahsya, mencegah seseorang untuk berbuat yang fahsya, mencegah seseorang untuk berbuat al-munkar, sesuatu hal yang munkar. Itulah fungsi dari salat yang paling penting, yaitu salat yang bisa mencegah kita dari hal-hal yang fasad dan munkar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan fardu, yaitu salat fardu 5 waktu, bisa menjaga
dari nilai salat itu sendiri. Demikian apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan fadilah salat 5 waktu, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi ikhwan semuanya. Apabila ada perkataan yang salah, tentu itu datang dari kekurangan diri kami pribadi, dan apabila ada sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang baik, maka itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.